Halo Kak Yulita. Oke. Kak, kabar? Baik, alhamdulillah sehat, bahagia selalu. Iya. Bagaimana kabar Kakak selama PPKM ini, Kak? Ada pergantian kegiatan atau terobosan-terobosan lagi? Oh, ada sih pergantian kegiatannya itu aku jam 3 malam suka tiba-tiba bangun ya, kayak masih sahur kayak waktu bulan puasa rasanya. Terus udah itu aku berusaha buat tidur lagi karena kurang capek ya, karena PPKM ini kadang-kadang capek banget, kadang-kadang kurang capek. Karena kan memang masih orang-orang up and down gitu kan. Jadi ya kita masih mengikuti irama Kan, PPKM ya. Irama PPKM udah kerasa banget kerja kerasnya ya. Jadi jam 3 subuh kebangun karena kurang capek. Luar biasa. Unik sih, menurut Iya, aku sih unik. iya. Jadi aku emang tipenya tuh yang bisa tidur lelap tuh kalau udah sampai capek banget. Nah, itu aku baru bisa menikmati tidur. Tapi kalau masih agak-agak kurang capek tuh eh, nggak enak tidurnya. Kebangun kayak mungkin tubuhnya udah, oh waktunya apa, lu waktunya bangun lagi nih gitu. Jadi agak aneh sih sebenarnya PPKM ini. Ada yang jadi mengalami hal yang sama? ya sebelum itu kita perkenalan dulu dong, Oke, dokter. oke, oke. Oh iya, bener dong. Ya, perkenalkan saya Dr. Yulita Dora. Sekarang saya ada di Estetik Pondok Indah. Kalau kalian mau konsultasi atau mau ngobrol-ngobrol aja, bisa temuin saya di Estetik Pondok Indah. Di sana banyak dokter-dokter juga yang seru-seru, yang ramah mendengarkan keluh kesah kalian. Tapi Ya, di sini aku kali ini mau sharing tentang apa pengalaman pribadiku bagaimana akhirnya sampai ada di titik ini bisa mencapai ya kalau dibilang oh gue ada udah titik satu step mencapai mimpi kali ya kalau bisa dibilang gitu. tuh, keren Luar sekali. biasa, keren banget. Aku paling seneng nih kalau udah kita ngobrolin yang namanya mimpi. Berarti pasti orangnya itu memiliki sebuah visi, misi, dan pasti akan kerja keras nih buat menggapai mimpi itu. Boleh dong Kak di-sharing tentang mimpi-mimpi Kakak hingga akhirnya itu terwujud. Gimana sih ceritanya? Kuliah jadi bolehlah Kak sharing dulu. Jadi semuanya berawal dari mimpi di saat kuliah Kak, atau saat masih kecil Kak? Oh Boleh jadi banget Kak. jadi kalau mimpiku dari kecil itu nggak begitu banyak ya. Yang pasti aku pengen selalu punya teman-teman yang banyak, bisa ngobrol seru gitu. Jadi aku pengen kehidupan tuh tetap bersinergi sama teman-teman, sama orang-orang yang aku sayang gitu kan. Tapi di mana ya aku bisa mendapatkan karir yang aku bisa bertemu dengan banyak orang gitu kan. Nah, akhirnya tadinya aku pengen pengen jadi psikolog kan, cuma abangku kasih masukan, em, kayaknya jangan psikolog kalau kamu pengen seperti itu. Coba kamu jadi dokter gigi. Dokter gigi seru loh. Kamu kan suka art, jadi cocok nih kalau jadi dokter gigi. Jadi waktu itu abangku juga turut berperan untuk mengajakku menjadi dokter gigi pada saat itu. Terus akhirnya ketika aku masuk ke kampus, dunia perkampusan, ya cukup kaget ya ternyata. Wah, ternyata yang dipelajari dokter gigi ini banyak banget. Terus sempat akhirnya cita-citaku menjadi lebih simpel ya udahlah nanti lulus gue jadi dokter gigi keluarga aja, dokter gigi keluarga yang ngurusin gigi anak, ibu, bapak, nenek gitu, udah sesimpel itu. Tapi ketika aku lulus akhirnya cita-citaku berkembang, aku jadi ingin lebih lagi. Oh, aku pengen jadi dokter gigi yang keren, dikenal banyak orang, bisa jadi dokter gigi artis, orang-orang papan atas, dan mereka senang perawatan sama aku. Dan Wow. jadi mimpi aku tuh cuma ditambahin doang. Jadi dokter giginya lebih lebih detail mau jadi dokter gigi yang kayak gimana. Dan ternyata karena aku fokus sama mimpiku untuk menjadi dokter gigi yang keren, awet muda, cantik, lalalala itu akhirnya apa yang kita lakukan setiap hari itu bertambah bertambah ke arah sana gitu. Tanpa kita Oh, sadari ya.
gitu. Jadi akhirnya kita ketemu orang-orang yang terkenal, akhirnya kita ketemu orang-orang yang kayaknya seru, satu visi misi gitu. Jadi ketika bekerja tidak merasa sedang bekerja. Jadi kayak, wah gue bakal ketemu Kayak, siapa nih? Gue bakal ketemu orang-orang seperti apa gitu. jadi Kak, menikmati ya Kak ya. ya, Iya. waktu Kak punya mimpi itu banyak nggak Kak yang ngerendahin, alah mana mungkin punya klinik yang pasiennya orang-orang yang penting, atau Nah, kita punya klinik aja berpikir, aduh gimana ya caranya, modal dari mana, terus cari pasien mana, kalau dipikir secara teknik nih Kak. oh iya. Tapi memang waktu itu kebetulan sih, memang ini ada peranan Tuhan juga ya mempertemukan aku dengan jodoh yang agak lumayan cepat waktu itu, dan memang jodohnya Wah, mendukung karir aku untuk menjadi dokter gigi, karena kadang-kadang teman-temanku ada yang memang ya udahlah kamu menikah jadi dokter, ngurus anak dulu yang full baru boleh berkarir. Nah, pada saat itu sampai saat ini suamiku tuh mendukung aku untuk berkarir, karena supaya kamu menjadi dirimu sendiri gitu. Jadi itu sangat berpengaruh juga ya. Jadi sampai aku ada di tahap ini tuh karena aku diizinkan berproses oleh keluargaku, suamiku, papaku, mertuaku, dan orang yang mengecilkan aku tuh ya pasti tentu ada. Ya dari zaman kuliah ya kita kan, aku pun memang merasakan gitu bahwa aku bukan orang yang sangat pintar, sangat cerdas, tapi aku selalu percaya sama diriku tuh mampu gitu. Even waktu itu pernah ketika ada di deep down aku tuh ngerasa bahwa wah aku nih nggak mampu ya, kayaknya aku kurang. Dan suatu itu pada saat aku sedang mengkucilkan diriku, di saat aku merasa kayak, karena kan aku melihat senior aku nih, wah dia praktek di mana, wah dia pasiennya siapa, jadi agak kecil saat itu tuh aku ketemu temanku yang dia juga memang di soul of speaking pada saat itu, dan dia masih kecil wow, maksudnya karena dia adik kelas aku kan, adik iya kelas iya aku. Kak. Kak coba deh lo ikut soul of speaking. Apaan sih soul of speaking? Terus kan kalau diartikan kayak soul, jiwa berbicara, Berbicara, jadi ya jadi lo memiliki jiwa saat berbicara. Nah terus gue, oh kayaknya pas banget nih, gue ngerasa ketika gue ngomong nih masih belum belum mateng gitu apa yang gue omongin. Terus akhirnya aku aku ikutlah kelas gratisan kalau nggak salah ya, soul of speakingnya waktu itu lagi ada kelas kelas trial, dan akhirnya aku ikut kelas itu, dan di situ ternyata memang pada saat itu ya kita kita masuk dulu ke ini ya, ke proses aku ya. iya Dan di situ dong. aku memang merasakan bahwa oh iya ya, ternyata gue ini seperti mengucilkan diri aku sendiri, kayak oh, gue ternyata udah agak tua nih, agak nggak begitu cantik, gue gendut, gue tuh akhirnya apa-apa yang tadinya aku ngerasa biasa saja, akhirnya aku ngerasa diriku tuh seperti kurang siapa-siapa gitu. Nah, di soul of speaking itu diajarkan bahwa kita tidak boleh seperti itu, bahwa kita harus tetap menghargai, memberikan rasa sayang kepada diri kita gitu. Nah, saat itu aku mulai menyayangi diriku. Jadi ketika aku berproses bekerja dengan klinik, setelah aku lulus kan aku bekerja tuh. Nah, aku mulai menyayangi diriku, aku mulai membentuk, di situ karakter aku akhirnya terbentuk. Yang tadinya aku kayak, gue nih dokter gigi yang mungkin nggak ya gue jadi terkenal, mungkin nggak ya gue benar-benar bisa membuat gigi-gigi orang ini jadi sehat, mungkin nggak ya gue bakal dipanggil lagi atau didatengin lagi karena gigi mereka sehat dan mereka nyaman. Awalnya tuh kayak gitu, selalu banyak pertanyaan, mungkin nggak, mungkin nggak, mungkin nggak. Akhirnya aku kan jadi kayak meragukan diri sendiri kan, Insecure gitu ya. insecure ya. Terus ketika aku ikut soul of speaking, di situ membuka jalan sih, kalau bisa dibilang membuka jalan, aku jadi lebih menghargai diriku, menyayangi diriku, dan lebih lebih apa namanya, lebih ini Kita lagi, Percaya diri gitu ya Kak ya. lebih percaya diri gitu, lebih percaya Wow, diri luar tuh. biasa sih. Seneng banget mendengar prosesnya kakak, keyakinannya kakak, mimpinya kakak, sehingga semesta mendukung dengan kehadiran suami Iya. yang juga sangat suportif, juga
seiring dengan prosesnya kakak sendiri menemukan sosok speaking yang benar-benar membantu kakak untuk building karakternya kakak lebih kuat lagi dan juga lebih Iya, betul. visioner gitu ya. Iya, betul, Bagus banget. visioner. Kak, Terus, Iya, terus ya terus kamu mau tanya apa? Silakan. apa yang kakak lakukan ketika kakak dalam kondisi tadi kan ada yang mematahkan semangat kita ya pasti kan? Iya. Itu tindakan apa yang kakak lakukan tuh? Oh, ketika ada yang mematahkan semangat kita jadi awalnya, ya. Nah, jadi awalnya tuh aku orang yang sulit diberikan apa namanya dinilai. Jadi di saat apa tadi mengucilkan ya, dia mengucilkan. Gimana sih aku menghadapinya? Jadi suamiku sebagai pasangan bilang, kalau kamu tidak bisa dikritik, itu kamu tidak akan bisa berubah, kamu tidak akan bisa menjadi seseorang. Jadi di situ akhirnya aku menggali, oh kenapa ya kalau ternyata kritikan itu sesuatu hal yang positif. Jadi ketika kita berani dikritik itu adalah kita berani tumbuh. Jadi ketika itu akhirnya aku merasa jadi sebuah tantangan, gue dikritik apa lagi nih, gue dikritik apa lagi. Akhirnya kita menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya, yang tadi kita selalu ngerasa, lo gak suka kali sama gue, makanya lo gitu, lo gak. Jadi akhirnya ketika kita menerima kritikan itu menjadi lebih positif, kita menjadi lebih soul yang lebih baik gitu. Jadi, iya, iya. Jadi lebih positif apa yang kita hadapi setiap hari itu lebih menjadi sebuah tantangan yang menyenangkan, tidak ada hal yang beban. Dan aku jadi lebih menikmati hari-hariku karena setiap hari itu jadi lebih berharga gitu. Iya, lebih berharga gitu. Wow, keren banget sih. Berarti memang kita harus lapang dada ya kayak menerima kritikan, tetapi untuk pertumbuhan dan untuk baik, untuk kita introspeksi diri gitu ya, Kak Julita. Iya, betul. Betul sekali. Kakak, gini waktu kakak menyapai mimpi tuh kira-kira butuh berapa lama tuh? 10 tahun? Iya, Kak. Oh, lama berapa ya. lama? 7 tahun ya kan, aku lulus tahun 2014, dan di situ kayak masih meraba-raba siapakah aku sebenarnya ya, aku nih dokter gigi apa sih gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, hal yang membentuk karakter aku lagi adalah ketika aku selain berpraktek di klinik, aku ikut acara foundation, yaitu Siti Arsa Foundation punyanya Bapak Hairul Tanjung dan Ibu Anita, di mana di situ aku bisa bertemu dengan banyak jenis pasien, dari yang apa sih berkebutuhan khusus, pasien yang benar-benar orang menengah ke bawah yang benar-benar hidupnya tuh berharap dari apa sih, dia adalah tangan pertama yang menerima, gimana ya, orang-orang yang kayak mungkin kita sebut PRT, tukang ojek, atau siapapun itu, orang-orang yang benar-benar membutuhkan kita gitu, tapi mereka tidak punya uang untuk melakukan perawatan gigi. Nah, di situ aku benar-benar merasakan bahwa aku adalah dokter yang sangat dibutuhkan. Nah, di situ aku merasa kaya. Pada saat itu jiwa yang tumbuh itu, cita-cita gue menjadi dokter gigi terkenal tuh gue jadi tambah, hidup, iya gue dikenal sama bapak ojek ini, gue dikenal sama PRT di Jakarta sini, gue dikenal sama anak yatim piatu ini. Jadi di situ aku mulai merasakan, ternyata jadi dokter tuh bukan sesuatu hal yang hanya cari uang, tapi kita juga memberi banyak hal, termasuk kita telah memberikan tambelan di giginya, kita memberikan kesehatan di mulutnya yang dia bisa nikmati bertahun-tahun gitu kan. Jadi itu yang membuat aku semakin tumbuh lagi, lebih keren lagi. Ya aku sih ngerasa keren sih ya, dengan aku bisa memberikan treatment gratis tuh kayak, wih keren banget gue gitu. Ternyata kita bisa berdampak gitu ya, kayak bisa juga nggak hanya untuk kita sendiri memperkaya diri kita, tapi semakin kita berbagi, semakin kita merasa kita tuh kaya gitu ya. Semakin kita merasa, wow kita tuh fulfill, puas secara batiniah gitu nggak sih Kak? Iya, betul. Al-Quran dan di Alkitab juga dijelaskan, jika engkau melakukan kebaikan sebiji zarah, maka aku akan menggantinya 70 kali lipat, ya kan? Tadi jadi betul.
diganti kan pasien yang berlipat-lipat berarti, Dok. Oh iya ya, Alhamdulillah. 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 Iya sih, aku juga nggak nyangka ya. Ternyata waktu itu pasien-pasien yang aku kasih gratis itu mungkin mendoakan aku. Jadi Iya, aku Iya, bisa, pasti. jadi aku nggak butuh punya banyak duit banget, aku bisa punya klinik yang keren gitu. iya Iya. loh Kak. Ya, Oh, nanti kalau Julia main ke Jakarta boleh dong main ke Wah, SF. wah, pasti Julia harus Iya, main. pasti. Tapi memang dulu cita-cita aku agak unik sih. Cita-citaku, wah gue nggak butuh duit yang banyak, tapi gue akan jadi dokter gigi yang terkenal. Ya bukan sombong ya, maksudnya ya gue bisa jadi dokternya dia, bisa jadi dokternya dia gitu. Jadi akhirnya itu terwujud seiring kata-kata yang di awal tadi. Jadi berdoa, berusaha, bermimpi itu nggak ada salahnya. Benar. Kalau di solo speaking memang Gitu. kita juga diajarkan untuk melakukan afirmasi ya Kak Inta sebagai fasilitator Iya. dari solo speaking. Bisa dulu dijelasin mungkin Hmm. dari Kak Inta gimana sih apa sih korelasinya Afirmasi antara itu. apa yang telah disampaikan sama Kak Dora sama dengan apa yang telah kita dapatkan nih selama ini dari SOS. Iya, jadi kan apa yang kata-kata yang kita utarakan untuk orang lain atau yang orang lain utarakan untuk kita itu hanya berpengaruh 30% saja. Tapi apa yang kita katakan kita sendiri itu berpengaruh 100%. Jadi ketika kita Wow. memakan, berpikir, melakukan dan merasakan apa yang kita inginkan, niscaya itulah diri kita gitu. Wow, Jadi jadi ada, memang harus tetap positif gitu ya Kak ya, luar iya, biasa. iya, alhamdulillah. Kalau hasil harus negatif, karena kalau positif kan nanti kabur orang. Oh Bang, dokter, ini selama COVID prokesnya gimana di klinik? Wah, kita prokesnya karena kita semua punya anak ya di rumah, Iya kan? dokter-dokter. Halo, halo, kedengeran? Iya, benar, Ya, dengar. ya. Jadi Kedengeran ya dokter-dokter di rumah kan semuanya punya keluarga, punya anak. Prokes kita sangat ketat karena memang kita pengen pulang bisa peluk anak kita pengen pulang bisa peluk suami kita. Masa kita di kamar yang berbeda kan nggak mungkin. Jadi Benar ya dong. prokesnya sangat ketat. Setiap pasien kan harus download ini ya sekarang Peduli Lindungi, kita bisa lihat kegiatan mereka, apakah mereka pergi ke daerah-daerah yang memang zona merah. Nah, kalau memang dia 5 hari habis dari luar kota ya kita tidak terima dulu. Nanti kalau memang dia sudah 5 hari sudah bisa dites swab lagi, hasilnya Ya. negatif kita baru bisa merawat giginya. Jadi memang dipastikan pasien itu memang tidak berkontak erat dengan pasien penderita COVID-19. Lagian memang COVID-19 sekarang sudah menurun ya di Jakarta ya dengan Tinggal di iya, kayaknya hidup mulai normal ya. Saya harap ya. Tangan Bagus masih dong Kak. normal. Jadi kita less worry gitu ya. Iya, less worry. iya. Kak, Iya, siapakah role model kakak dalam mencapai sebuah mimpi? role model aku itu mamaku ya. Mamaku role model. Terus role siapa? model aku ada Terus Wow. Sepertinya ya ada role model aku masalah. mamaku sih. Halo, siapa? halo. Ya, beneran Iya, Halo. halo. dari Kapil. Gimana? Role modelnya Role kan model mama. kakak. Sosok mama yang manakah yang kakak ambil yang jadi kakak acuan di dalam kehidupan? Sosok mama yang selalu bekerja keras dan tidak merasa pernah lelah ya. Jadi Luar karena biasa. ya jadi ibuku tuh punya catering Padang, nasi Padang yang kayak setiap hari dia masak ratusan porsi makanan. Dan itu kan kalau dipikir-pikir kita Wow. masak buat 5 orang aja capek ya. Tapi dia Ya, kuat benar. gitu. Jadi aku mikir aku juga mampu untuk sekuat ibuku gitu. Jadi ya buat ngerjain pasien banyak gue juga mampu gitu. Wow, jadi memang sangat memotivasi. Iya, jadi role model aku sih sebenarnya ibuku ya, karena aku setiap hari melihat dia berkecimpung dengan banyak
bahan-bahan makanan. Nah, aku setiap hari berkecimpung dengan bahan-bahan Apa sih pergigian. ya? Jadi, ya Pergigian dengan gitu ya. bahan. Jadi Ya, sesuai jadi dengan bidang kita masing-masing sebagai wanita ya Kak ya, namun tetap kita iya, aktif, tetap kita bekerja keras. Nah, dan iya. tetap Jadi kita juga kalau hmm, dan enaknya aku sebagai dokter gigi sendiri, aku bisa menyatukan art, passion, dan menolong orang gitu. Ya, walaupun memang kita juga ada fee sebagai dokter, tapi memang dengan kita berinteraksi sama orang, membantu menyembuhkan mereka dari sakitnya, itu juga membuat kita hmm, lebih positif setiap hari gitu. Jadi senang ya melihat kesembuhan setiap orang gitu, mencapai mimpinya, mencapai senyum terbaiknya. Yang Itu terbaik. juga nah, paling Kak Inta yang udah dari tadi senyum selalu ya, berarti udah pasien Ya. tetap dari estetik Pondok Indah nih pastinya. Oh ya, kita buat itu enak sih, Kak Dora. Kadang kan orang tuh takut ke dokter gigi. Itu iya. komunikasi gimana tuh Kakak lakukan kepada pasien supaya pasien itu kan kalau estetik kan pasti itu kan keinginan dari pasien ya. Tapi kalau giginya lagi bengkak, terus giginya bermasalah, Kakak gunakan komunikasi yang seperti apa? Oh, kalau misalnya memang pasien lagi sakit, ya kita memang melakukan diagnosa terlebih dahulu, anamnesa, bagaimana Hmm, perjalanan penyakitnya, sudah dirasakan dari hari yang keberapa. Nanti dari situ kita bisa memberikan obat terlebih dahulu. Kalau bengkak itu biasanya kita beri obat terlebih dahulu, baru setelah hmm, bengkaknya reda, pasien boleh datang kembali untuk dilakukan perawatan gitu. Jadi memang em, Tapi enggak gigi itu pasien memang kayak jadi gigi itu kan memang sesuatu hal yang sensitif ya di dalam mulut orang. Jadi benar, nggak kalau muka kita masih nggak apa-apa lah dipegang di facial, tapi kan gigi kayak cuma kita yang tahu ya dan dokter ya, gigi betul, kan kayak menjadi sebuah rahasia kita kan. Nah, jadi betul. ya memang harus sangat hati-hati komunik ya biasanya sih itu memang orang udah percaya, sudah mengenal kita, makanya dia dari mulut ke mulut ya. Jadi mereka tahu word of mouth ya, word of Word of mouth. mouth, mulut iya word Iya, of mouth. apa iya, Iya, harimau. mulut setuju banget sih harimau. dok. Setuju Iya, banget. iya. Jadi Julia pun kalau pengalaman pribadi cari dokter gigi yang memang udah temen sendiri nih. Jadi memang Oh dia yang tahu iya, giginya Julia, dia yang take care untuk nambal, untuk bersih karang gigi, untuk apapun. Jadi memang udah percaya iya. sama satu dokter itu gitu. Iya, jadi untungnya kalian berdua ini peduli ya sama kesehatan gigi. Kita harus peduli loh, karena gigi ini Benar. organ tubuh kita di mana nutrisi itu masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita nggak rawat, bagaimana kita bisa sehat ya tidak? Benar, setuju. Iya, dan gigi juga bagian dari kecantikan kita. Kalau misalnya kayak Julia giginya berwarnanya lebih cerah, Inta giginya juga rapi. Jadi itu coba bayangin kalau gigi kalian berantakan gitu. Pasti kalian untuk ngomong aja, iya Malu dong. gitu ya. Kan jadinya tidak cantik. Jadi memang gigi itu sebagai sumber kepercayaan diri kita juga. Makanya aku Hmm, Ya kan? biar nafas segar, mau cupika-cupiki, deket-deket sama pasangan juga enak ya kalau gigi kita wangi. keren. Keren banget tuh Kak. Bener. Bener sekali judul kita hari ini Julia. Berani untuk Wujud gigi jadi ya. kita itu bukan hanya tertawa sekedar tertawa, melainkan kita mensyukuri apa yang telah Tuhan kasih dengan cara merawat gigi salah satunya Merawat di estetika gigi. kliniknya dokter Iya, Setuju banget. Dengan dokter Julita Dora udah pasti akan di take care gigi kita sampai kita akhirnya pede. BTW dok, jadi ada iya, pertanyaan. Seringkali teman-teman, apalagi khususnya milenial, mereka itu belum aware nih tentang pentingnya merawat gigi. Nah, mungkin dia lebih fokus kepada wajah atau apa. Nah, menurut dokter wah gimana iya sih cara betul itu. untuk meningkatkan atau mengedukasi nih teman-teman hangout, soul of speaking yang ada di rumah, supaya mereka juga jadi aware, oh ternyata merawat gigi itu penting loh, gitu.
Jadi kalau misalnya oke nih, nih orang treatment sampai puluhan juta buat wajahnya ya, atau buat Mm-mm. matanya, bulu mata Mm-mm. selalu menusuk kan, mencakar Belum mata langit. gini ya. Terus Mata tapi giginya sebenarnya kalau dia ngaca bolong gitu kan, hitam. Mm-mm. Ya, gigi ini memang hal yang sangat kuat seperti tulang kita, makanya rusaknya pelan-pelan. Tapi kalau misalnya kita biarkan, akhirnya lama-lama rusak. Kalau rusak, akhirnya dicabut dan otot-otot di pipi kita juga pasti berubah karena memang ada kekopongan kekosongan. Mungkin punya temen yang giginya udah hilang sebagian pasti agak lebih kempot ya. Siapa di Bener. sudah pernah kehilangan gigi pasti dia akan mengetahui. Memang orang itu nggak akan pernah tahu kalau belum merasakan. oh ya benar. Betul Ya nggak sih. banget. Tapi Jadi memang lebih kesehatan, baik. ya tapi kesehatan gigi salah satunya juga yang kita berikan kepada pasangan kita. Bayangkan kalau gigi kita kotor, ada bolong, nggak mungkin dong. Gini aja, kalau kita punya meja makan di rumah, ada makanan yang kita lupa simpan sudah 2 hari, pasti ada baunya kan. Nah, sisa Betul. makanan di dalam lubang mulut kita, di dalam lubang gigi kita, itu juga sama seperti makanan yang di atas meja membusuk, tentu ada bau. Coba kalian nggak sikat gigi 2 hari, pasti juga bau ya. Nah, kalau Mm-mm. oke kita sikat gigi, tapi kita ada lubang nih. Di dalam lubang itu kan yang tidak kita bisa sikat bersihkan. Akhirnya lubang itu ketika kita malam tidur, sisa-sisa makanan, bakteri yang tinggal di dalam lubang itu akan terus merusak gigi kita. Akhirnya kesehatan tubuh kita secara keseluruhan juga ikut terganggu. Oh, Bener. banyak sekali. Kira-kira ada nggak ya di antara ini yang mau mau memberikan pertanyaan? Coba kita lihat, belum ada. Dokter, kalau orang giginya maksudnya estetik nih, kan ada veneer ya, Iya. itu perlu perawatan juga nggak sih dibanding kita gigi biasa seperti ini, dokter? Nah, Atau hanya di jadi pertama veneer yang kamu lakukan itu di mana? Kalau misalnya veneer yang kamu lakukan di dokter gigi dengan alat-alat yang memadai, gigi itu bisa dirawat sama seperti gigi asli. Kalau Mm-mm. memang hasilnya benar-benar kamu bisa melihat kalau wow, veneernya sama sekali veneernya tidak terlihat. Mungkin yang terlihat cuma lebih putih, tapi bentuknya benar-benar Mm-mm. sama seperti gigi. Dan ketika dia ngomong juga cantik di mulutnya. Mungkin bisa jadi veneernya itu bisa dirawat sama seperti gigi. Tapi kalau misalnya ternyata dia pasang veneer, di tukang banyak ya gigi? tukang gigi atau Mm-mm. di orang yang tidak berkompeten lainnya, yang disebutnya salon lah apa, otomatis biasanya karena mereka kan tidak menggunakan alat-alat yang memadai ya, tidak menggunakan Ya. mikroskop, tidak menggunakan alat-alat atau loop gitu melihatnya, ya Mm-mm. sisa-sisa semen dari vinirnya itu atau permukaan vinirnya itu kasar, akhirnya membentuk lubang di dalam giginya. Dan Oh iya. iya, banyak sekali korban-korban tukang gigi yang akhirnya giginya bukan jadi malah cantik, malah jadi hancur gitu. Dan itu sayang Oh. sekali. Jadi kalau gigi sudah rusak tidak bisa dikembalikan. Kalau misalnya kita punya rambut, rambut dipotong mau besok diwarnain apa lagi bisa. Tapi kalau gigi, Mm-mm. kalau sudah rusak ya kita harus Mm-mm. perbaiki. Dan akhirnya gigi yang diciptakan Tuhan itu semakin kecil dan semakin rusak gitu. Jadi beda banget, gigi ini mahal, makanya gigi dan rambut mahal paling 5 juta ya Mm. yang ngecat rambut. Iya. Gigi buat buat nilai satu gigi itu nambel gigi paling murah ada lah yang 250, tapi kalau yang benar-benar giginya udah rusak itu bisa sampai puluhan juta perbaikannya karena memang Wow. tidak bisa kembali, tidak bisa Benar banget. kembali Jadi gitu. selagi kita masih mempunyai gigi yang bagus, lebih baik kita mencegah daripada kita Daripada mengobati nunggu sampai rusak dulu ya dok ya. Iya, betul. Menjaganya dengan cara ke dokter gigi 6 bulan sekali, melakukan scaling. Itu udah hal yang kayak kita lagi kerimbat aja lah rambut kita, tapi kan ini gigi.
gigi yang kita pakai buat makan, dan itu harus lengkap. Kalau misalnya ada yang hilang, kita harus gantikan. Karena kalau enggak nanti keseimbangan mulut kita juga jadi berubah. Kalau kalian punya tante atau mama atau oma, pasti kalau giginya udah nggak lengkap, bisa senyumnya sudah tidak simetris, terus ngomongnya juga berbeda. Jadi Berbeda. tidak, iya, ya tetap omongannya tetap bernilai, tapi looknya pasti akan berubah. Dan kenyamanan di dalam mulut ketika dia makan steak, makan makanan yang besar-besar dimasukkan ke dalam mulut, bakso gitu, pasti tidak Mm-mm. nyaman. Jadi Anda bisa membeli makanan mahal, tapi tidak bisa menikmatinya seperti, Menikmati. iya, nikmat itu kan hal yang mahal ya. Kayak kita Iya, lihat mukanya Setuju banget. Kakak Inta cantik, Kakak Julia cantik kan nikmat. Tapi kalau Berseri. iya, tapi kalau misalnya Kakak Inta tidak ada giginya di depan, ini dong, pasti tong, Bener sih dok. Jujur aja, apalagi anjaging. misalnya kita mempunyai gigi Oh, yang rapi, gigi yang putih, bersih, itu PD-nya jujur sangat meningkat banget. PD banget untuk senyum, iya, untuk ceritanya. Tapi menurut aku itu pede banget. kayak lebih menunjukkan syukur kita gitu ke Tuhan, kalau wow, iya, Tuhan kasih gigi yang benar-benar cantik, yang sehat, kita cantik. Kakak, rawat sehat. iya. Kalau Kakak Julia finir giginya. Dulu waktu Enggak, masuk ini asli. Wow, Vin, keren ya. Kita kalah ya. Jadi gigimu menyinari harimu ya. Wah, bener banget, ya. setuju Jadi banget. dulu Karena kenapa gimana pilih Kak? dokter gigi atau dokter umum? Itu Kenapa? dulu kenapa pilih dokter gigi daripada dokter umum? Wih, karena dokter gigi menurut saya lebih gampang daripada dokter umum. Dokter umum Oh, susah. Ya, jadi saya pilih yang gampang aja ya, yang nggak begitu. Yang langsung spesialis gitu dok ya. Iya, langsung iya. pegang gigi gitu. Lebih detail kan, spesifik gigi. Kalau dokter umum, saya bisa jadi dokter sunat, saya bisa jadi dokter menolong melahirkan, saya bisa jadi dokter jantung, mata. Aduh, itu serem ya. Jadi kayak, oh, sama satu lagi aku pikir kenapa aku pilih dokter gigi. Kalau dokter biasa tuh dia, dokter umum tuh, mereka orang yang bisa digedor-gedor tengah malam gitu loh sama pasiennya. Kalau misalnya Oh, pasiennya, Oh, iya, kalau dokter gigi nggak mungkin rumah saya digedor-gedor. Jadi by appointment oh ya nggak gitu. mungkin oh orang, iya. ya aduh, kan kumur-kumur dulu, baru besoknya dia pergi ke dokter kan. Iya, betul. Paling di WhatsApp ya tengah malam. Dok, gigiku sakit gitu. Oh, bener juga. Kira-kira Menurut aku cerdas juga pilihan dokter Iya, Dora. iya ya. jadi kira-kira ada nggak kendala lain, misal dalam mengatasi pasien nih yang sudah panik, sudah apa kayak begitu, pernah nggak dok? Kan kita kan harus mentransfer ilmu tuh dari dokter gigi ke pasien yang tidak mengerti nih posisi penyakit yang diderita. Wah, memang susah kalau memang menjelaskan gigi karena kan kita tuh sekolahnya aja tuh bertahun-tahun ya, bisa sampai 6 tahun. Nah, jadi buat menjelaskan fungsi gigi, betapa betapa mahal berharganya gigi kita itu memang tidak banyak orang yang mampu mengerti ya. Kecuali memang tujuan dia udah bulat. Gue pengen punya muka yang ganteng, cantik, gigi gue bagus, bersih. Lebih lebih kebanyakan orang visi-visinya itu. Tapi kalau visi misi sehat itu jarang. Biasanya memang orang-orang yang dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya untuk tetap sehat. Itu balik lagi ke Benar bang. didikan orang tua sih, itu berperan banget gitu. Kalau Setuju. misalnya karena Setuju. memang ada orang-orang yang juga yang masih awam ya menilai sehat itu, ya udahlah, selama gue masih bisa berjalan kaki walaupun gue sakit perut, lambungnya sakit atau gigi sakit, gue nikmatin aja sakit ini ujian dari Allah. Ada yang kayak gitu. Oh, bukan positif, oh ya Ujian misi. dari Allah. Berarti Iya, ada banyak. excuse-nya gitu. Iya, jadi ada orang yang menikmati rasa sakit itu sebagai sesuatu anugerah juga. Jadi ya balik lagi ke orang yang masing-masing. Kalau saya sebagai dokter gigi hanya bisa bilang tentang ini fungsi gigi untuk apa, gigi ini akan bisa kamu pakai sampai kapan. Kalau kamu punya semua gigi ini, apa yang akan kamu dapatkan dari kehidupan kamu, kenyamanan kamu, itu aja sih yang aku bisa jelaskan. Dokter Dora ini ya, dokter Dora ini loh. Apa yang akan kamu dapatkan yang ini gitu keren.
Iya, Jadi betul. benar-benar Betul gak ada banget. paksaan dari pasien sendiri gitu ya. Pasien sendiri yang menentukan pilihannya, tapi dokter selalu memberikan saran yang terbaik untuk kesehatan Iya, gigi dari betul. pasien gitu ya. Iya, betul. Karena kan kalau kita sukanya gigi-gigi yang bersih, sehat ya. Jadi kita berharap semua pasien yang datang ke kita keluar dari tempat kita tanpa sakit. Dan kalau dia datang pun cuma 6 bulan sekali, cuma scaling gitu. Berarti dia masalah hidup giginya tuh udah selesai, sudah sehat. Jadi keluar dari klinikku sehat semua. Gitu. Hmm, rokok, alkohol, itu bisa menyebabkan plak dalam gigi. Oh iya tentu. Jadi rokok itu kan dia ada kandungan zat tanin ya, tanin di dalam gigi, sama Hmm. seperti pada kopi ya. Jadi ketika kita minum kopi, teh, rokok atau itu tuh akhirnya gigi kita memiliki tekstur di mana yang disebabkan dari zat tanin tadi, dari kafein Oh ya, ya nempel ke gigi kita itu akhirnya jadi berpori giginya sama seperti di gelas. Kalau kita punya gelas tuh yang kita suka pakai minum kopi sama teh pasti kan Mm-mm. ada noda-noda. Nah di gigi ya. juga ada Betul. noda-nodanya dan gigi itu kan kecil ya, beda sama gelas. Gelas permukaannya halus. Kalau Mm. gigi bertekstur. Ketika gigi yang sudah bertekstur terus kemudian ditempel oleh noda-noda itu jadi lebih bertekstur, akhirnya dia kotor, sangat mudah kotor. Kalau perokok 6 bulan, 3 bulan sekali udah harus scaling, pasti udah Oke. kotor banget Jadi giginya. kalau gigi yang Itu normal 6 ya. bulan sekali gitu ya. Mm-mm. Gigi yang normal 6 bulan sekali, kalau gigi yang memang perokok, alkoholik, itu sebaiknya 3 bulan sekali. Oh, kalau Kakak Dora Gitu. hobinya apa Kak? Hobinya? Hobi aku tuh sebenarnya aku suka sekali melukis ya, Oh, painting itu aku suka. Jadi ya. tapi kalau kalau buat ngelakuin itu aku harus punya 1 hari kosong, gak ngapa-ngapain, gak ada yang ganggu, gak ada yang ngajak ngomong, gak ngurusin apa-apa. Tapi sekarang aku udah gak punya waktu buat ngelakuin itu. Paling aku cuma bisa gambar yang kecil-kecil banget gitu. Mm-mm. Gitu. Itu Iya, hobiku. iya, karena Kal- Kak Dora janji mau kasih aku lukisan katanya kan, Oh tapi iya aku lupa. ya, uang. Nah, Iya Oh, iya iya, ternyata belum itu belum alasan jawab dibalik Kak Inta bertanya apa pertanyaan. hobi Kak Yulita Dora ya. tapi kenapa juga kita tidak kan? Aku rindu dengan dokter andalan ini kan. Wah, iya aku juga. Jadi memang kalau ketemu Inta tuh selalu seru ya. Dia selalu happy. Soul of Selalu speaking yang happy. membuat iya, soul of speaking yang selalu membuat dia happy Auranya, gitu. positive vibes-nya itu benar-benar kerasa banget. Eh, Walaupun jauh, jadi juga mungkin udah hampir beberapa bulan kita nggak ketemu ya Kak Inta. iya ya. Tapi tiap kali nelpon, Berapa tiap kali fit call, ya? itu selalu Oh ya. berapi-api rasanya. Oh iya, tapi Hmm, kita ngomong positive vibe ini penting banget loh. Kalau iya, kita mendapatkan lingkungan, maksudnya lingkungan pertemanan yang positif, itu juga membawa sesuatu yang positif buat kita. Jadi kita lebih cepat Mm-mm. menggapai mimpi itu sendiri. benar. Benar Jadi banget. cara Kak, Kakak itu dari circle mana aja Kak? Biasanya kan kita makin dengan profesi kita kan banyak banget tuh ketemu orang juga. Itu bagaimana cara iya, filternya Kakak? memfilter ya. Iya, memfilter. Hmm, jadi dengan kita positif, itu kita juga bisa mendapatkan energi yang positif juga dari orang. Kita bisa Hmm, bisa mendapatkan itu secara gamblang ya, secara gampang kita tahu nih orang positif. Kita kita juga bisa merasakan energi dia ini positif gitu. Jadi kita juga ya, mau berteman dan dia pun mau berteman dengan kita. Jadi mudah sekali sih ketika kita melempar energi positif, yang kita dapatkan juga positif. positif. Tapi Iya. bagaimana caranya mengkat orang-orang toksik nih kan biasanya kan banyak tuh kalau ini namanya kan toxic people, toxic relationship gitu. Nah, itu Betul gimana Kak banget. Musyad? Halo Dan Nadia, kakak, aku sapa. halo. Dan Wah, kakak pernah nggak sih ada di toxic relationship atau di circle yang toxic? circle. Wah, pernah banget. Jadi orang yang toksik itu dia sendiri nggak percaya sama dirinya dan menilai orang lain tuh di matanya selalu kurang. Ciri-ciri orang toksik ya.
Iya, jadi dia tuh tidak bisa memancarkan kebahagiaannya gitu loh. Jadi ketika dia sendiri tidak bahagia dengan melihat orang lain bahagia, itu sudah bisa dinilai dia agak toksik ya. Gitu. Tapi kita nggak perlu peduli, kita cukup mendoakan orang-orang kayak gitu untuk kembali ke jalan yang benar ya. Karena Benar. kita kan, iya, kita Luar ingin biasa. hidup. Iya, kita ingin hidup ini, ya kita ya pasti ingin hidup mencapai mimpi ya. Sebenarnya ada juga sih mimpi-mimpiku tuh yang belum tercapai dan masih menjadi teka-teki gimana sih cara mencapai itu gitu. Itu juga masih ada. Dan jadi dengan kita fokus sama cita-cita kita juga, toxic people juga pergi akhir ya dari Bener Iya. circle sih. kita. Yakin Jadi apalagi gimana Kak Inta? cara jadi kesimpulannya, cara mengatasi toxic people ala Kak Dora adalah mendoakan, kemudian kita Iya. fokus dengan kita supaya Bener banget. toxic itu langsung putar balik kanan gitu kan. Iya, betul. Setuju. Kak Julia coba Lalu unjuk gigi dong. Tuh ada tuh yang Kak Julia Dari ini banyak tadi udah unjuk keren, gigi. senang banget Julia unjuk gigi. BTW Kak, kan apalagi kita sama-sama udah pernah coba ini kelas di Soul of Speaking ya. Nah, selama dapat kelasnya itu pun juga dapat pelajaran, dapat insight kalau memang kitanya adalah orang yang positif, kita tuh juga akan attract yang datang ke kita itu adalah orang-orang yang memang sefrekuensi sama kita, yang positif juga. Menurut Kak Inta atau menurut Kak Dora itu gimana sih pemahamannya seperti itu? Siapa dulu yang mau menjawab? Kak Ita dulu? Enggak dong, Kak Dora dong, kan bintang Kak tamunya Dora Kak Dora. dong. Oke, jadi untuk mendapatkan teman yang sefrekuensi ini kita juga harus kayak harus mendekatkan diri juga ke dia untuk memberitahu bahwa visi apa sih, bukan memberitahu ya, secara tidak langsung dia bisa membaca visi misi kita tuh ke arah mana ya gitu. Kalau misalnya akhirnya dia bercerita tentang hal-hal yang, tapi sudah jarang ya kayaknya orang toxic people ini ya. Aku di lingkungan aku kayaknya sedikit banget sih orang toxic people ini. Jadi kalau misalnya dia itu toxic, gimana ya aku menjelaskannya? Udah lama aku nggak ketemu orang toxic. Toxic tuh biasanya ada di Instagram bukan sih? Yang orang-orang suka balas komen-komen itu. Itu netizen namanya. Oh itu Netizen. netizen. Oh, mantap. Ya, jadi ada toxic people di keluarga. Jadi dia suka berpikiran negatif. Jangan begini, jangan begitu. Nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Akhirnya kamu susah buat bertemu dengan cita-citamu, susah ketika keluarga tuh membatasi ruang gerakmu gitu. Itu menurutku sebagian dari agak, sebenarnya dia nggak mengeluarkan toksik sih, tapi dia membuat jaring-jaring ketoksikan ya. Jadi kayak kita jadi takut buat melangkah ya. Iya. Jadi sabotase diri kita untuk melangkah. Iya, jadi kita nggak tahu kita tuh sebenarnya bisa pergi ke arah mana gitu. Padahal sebenarnya banyak nih di depan kita celah-celah di mana kita bisa mendapatkan apa namanya tujuan kita, tapi dengan dia membatasi, yaitu di keluarga ya, ada kan keluarga yang seperti itu. Akhirnya kita susah gitu buat ke sana. Gitu. Iya, keren sekali loh kakak ini. Dengan segala kesibukan, puterinya sudah 3, tapi dia tetap semangat loh Julia untuk mengejar mimpi dan mewujudkan. Kadang saya berpikir, luar biasa sekali. Bisa nggak ya saya dengan posisi beliau melakukan banyak mimpi saya gitu. Iya. Padahal anak satu apalagi ini bener banget. Anak itu apalagi juga. Iya Kak Inta, apalagi banyak banget yang juga dengar orang-orang bilang kayak kamu udah berumah tangga, ruang lingkup kamu untuk bergerak tuh bakal susah mengejar mimpi, hobi kamu, atau hangout bareng teman misalnya. Nah, jadi hal itu juga kadang-kadang buat insecure ya. Wow, gimana ya kita bisa nggak sih kita kalau kita tetap ngejar mimpi kita, apalagi sebagai perempuan. Jadi Kak Dora ini menurut aku sosok inspiratif wanita Indonesia yang udah bisa membuktikan dan juga mau berbagi ke kita-kita, khususnya teman hangout dari Soul of Speaking. Pastinya. Jadi
Terus kita sebenarnya tidak ada kan Kak yang menghalangi kita untuk mewujudkan mimpi kita. Iya, tidak ada tentunya. Kalau kita mau, kita juga harus mengeluarkan energi ya. Nggak bisa kita diem aja terus kita bertemu dengan mimpi kita itu nggak bisa. Kita harus mengeluarkan energi positif kita. Kita harus bergerak ke arah mimpi kita dan berusaha untuk juga apa yang menjauhi stres ya. Kita harus balance dari yang tadi Kak Intan nanyain hobi, kita tetap melakukan hal-hal yang menyenangkan buat kita melakukan hal-hal menyenangkan buat orang lain. Nah, hal yang menyenangkan itu juga akan datang. Gitu. Jadi, Iya. Jadi kalau kita stres, berarti kan kita bukan passion dalam pekerjaan itu. iya. Iya Ada kan? sih tapi ada nilai-nilai stres juga di dalam, maksudnya untuk mencapai mimpi itu kita bisa ada juga di fase-fase stres. Tapi bagaimana Setuju. cara kita sembuh gitu dengan cepat dari stres itu? Caranya ya kita gali lagi. Kenapa gue jadi stres ya? Kok ini Iya. stres? Jadi kita harus segera menyelesaikan masalah-masalah yang bikin kita stres itu dengan cepat. Bangkit lah, Karena kan? Cepat iya, bangkit. karena Langsung cepat Sebenarnya, bahwa masih banyak yang harus kita mesti wujudkan gitu kan. iya betul. betul. Dan sebenarnya musuh kita tuh adalah diri kita sendiri atau orang lain sih menurut kakak? Atau lingkungan-lingkungan nih yang menghambat kita untuk maju nih kak, atau untuk menggapai mimpi kita? Musuh terbesar ada di dalam diri kita sebenarnya ya, karena orang lain itu kan pasti hanya menjadi penonton, nggak mungkin kayak ya orang lain tuh hanya menjadi penonton. Dia akan menonton kita saat kita hebat, menonton kita saat kita jatuh, mendoakan kita saat kita sedih, dan bertepuk tangan ketika kita menggapai mimpi kita. Jadi ya dia sebenarnya penonton. Kita harus terus mengalahkan hal-hal yang membelenggu kita dan tidak mampu membuat mimpi kita menjadi kenyataan gitu. Wih, keren banget. Kak, ini Luar menjelang 5 biasa. menit acara hangout ini selesai Julia. Kira-kira Iya. apa pesan dan tips kakak untuk para generasi milenial muda yang ada di Indonesia? Karena tayangan ini, jika live orang ketinggalan, masih bisa ditonton di YouTube-nya Soul of Speaking Indonesia. Tips paling pertama Betul. adalah hargai dirimu, cintai dirimu, gali terus kemampuanmu, ketahui kekuranganmu, sehingga kamu mampu untuk men-solve masalah yang ada di dalam dirimu dan kamu mampu cepat sampai di garis yang kamu inginkan. Gitu. Jadi Wow, luar gimana biasa banget ya. Julia catat kan? loh, ini Julia catat. Iya. Coba kamu ulangin lagi Julia. Jadi Jadi kita gimana tuh? harus men-solve diri kita sendiri, bagaimana kita. Gimana kak? Coba Jadi aku ulangin ya. Jadi tipsnya adalah kita harus mengetahui diri kita, menyayangi diri kita, mengetahui kekurangan kita, sehingga kita segera cepat sampai di garis yang kita inginkan. Karena kalau kita nggak tahu diri kita nggak bisa ke sana. Siapa gue? ya, Gue tuh bisa apa sih gitu. Ketika kita tahu diri kita akan mudah buat pergi ke sana. Oh, gue mampu kok. Oh, gue bisa kok. Oh, gue belajar. Gue pasti bisa mencapai itu gitu. Tapi kalau misal kita tidak tahu nih, aduh gue nih siapa ya? Gue bisa apa gitu. Dan kekurangan gue nih apa? Kita tidak mau mengakui bahwa kita kurang. Akhirnya kita susah buat kesana gitu. Betul nggak Mbak Inta? Mbak Inta juga pasti mengalami hal itu ya. benar sekali, benar. Bener Jadi banget. Apa? seperti di Al-Quran kan juga dijelaskan, aku adalah tergantung hambaku. Jika engkau menyangka aku A, maka akan aku berikan A padamu, gitu. Jadi mengetahui diri sendiri itu sangat kunci untuk kita melanjutkan kehidupan kita di dunia ini, kan? Iya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, supaya energi yang kita butuhkan untuk mencapai mimpi kita tuh
dapat. Jangan lo Iya, makan cuma 100 kalori terus mau mencapai mimpi ya nggak mungkin. Yang ada pas diajak Betul. ngomong, iya benar kan. Kayaknya Jadi harus make aku lagi sense juga ya kita harus balance. kalau Julia olahraga nih Julia tiap hari nih. iya, Iya, Dia berarti iya sebenarnya pastinya. iya, iya. Kalau kita udah, kalau orang olahraga pasti udah tahu deh. Makanan itu Jadi adalah memang sumber energi ya. benar iya. antara makanan, antara kesehatan fisik, kesehatan mental semua harus dijaga, kesehatan gigi, rambut, Iya, seluruh betul. Itu tubuh semua itu semua harus dijaga ya. Siapa yang menjaga? Ya kita sendiri. Benar gak kita sih? sendiri, benar banget. Ya, makanya kita harus, kan tadi temanya itu bagaimana kaum milenial mampu mencapai mimpinya ya. Iya, Iya, Benar dan banget. mampu bersaing juga, mampu bersaing. Supaya kita mampu bersaing, kita harus menjadi yang terbaik. Betul. Iya, Agar kita betul. bisa unjuk gigi sesuai topik kita malam hari ini. Betul. Unjuk Saatnya gigi. milenial unjuk gigi. Iya, kita kan milenial. Kita Bayangin ya, milenial. sudah yang luar biasa gitu kan. iya, jangan kalah sama teknologi ya milenial ya. Iya, Benar pasti banget. milenial Malah nggak akan kalah. dengan adanya teknologi, kita sebagai generasi milenial, kita harus cakap digital. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan-kepentingan dari kehidupan kita sehari-hari. Mendukung mimpi kita, Iya. potensi kita, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi menurut aku semuanya harus balance, benar nggak Kak Dora? Iya, Oh, betul. ini untuk penutup. Jadi mimpi apakah yang akan kakak wujudkan di tahun ini ataupun tahun depan? Yang akan kakak Mau tahu nggak? Mimpi aku Ya, adalah di tahun depan itu aku udah nggak marah. Udah nggak Oh. marah. itu Iya, aku udah nggak marah. Aku menjadi menjadi ibu yang sangat bisa mengatur waktu semuanya. Aku tidak pernah marah sama siapapun. yang baik, Mom. Itu goal aku tahun ini. Ya, Iya, kalau yang lainnya Wow, sangat masih ini mulia ya. ya, kalau yang lain masalah-masalah rezeki yang berkaitan dengan rezeki itu masih OTW semuanya. OTW ya, sudah di jalan. Di jalan tapi memang belum sampai, tapi ikhlas saja. Yang penting aku nggak Iya. marah-marah. Jodoh segera bersambut Setuju untuk kita banget. berdua juga. Enjoy the process, selalu bersyukur ya Kak ya. Keren. Iya, Iya, betul. Jadi terima kasih Kak Dora, waktunya Kakak Dokter Dora, dan juga Ade sahabat aku yang selalu setia dan terus untuk kita menampilkan tamu bintang tamu yang luar biasa juga. Yang penting milenial, ya kan? Oke. Supaya Iya, Bener banget. ya kan, kita senantiasa menjadi generasi Indonesia hebat dan tangguh untuk masa depan, betul nggak? betul. Setuju. Untuk apa? Indonesia maju. Keren. Oke, generasi kualitas. Oke, Kak Wow, Dora. tidak terasa 1 jam sudah Kak Inta, Kak Yulita Dora, kita udah berjumpa, kita udah sharing-sharing, khususnya kepada teman-teman sobat hangout yang ada di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia yang masih setia nontonin selama 1 jam ini. Terima kasih banyak, dan untuk teman-teman yang masih pingin tahu dan pengen dengar menambahkan knowledge dan motivasi, kita ada di YouTube penayangan ulangnya, jadi tetap stay tune aja. Don't forget to subscribe and comment. Oh, Oke, so pasti bye-bye. dong. Bye, terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima Dadah. kasih. Dadah, Om Swastiastu. Foto dulu dong. Coba kita foto dulu bertiga dong. Boleh dong. Kak Ita yang Oke screenshot dong. ya. I love you my sister. Oke, ada Nadia ya kan, Nadia. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Dadah.